Perkenalkan, nama saya Ulfa Khairiyah, biasa dipanggil dengan Ulfa. Halo, nama saya Agustina Srihartati. Hai, nama saya Yusuf Sabila. Perkenalkan, nama saya Yuni Nailina Sihah, NIM 203200064. Nah, pada video kali ini, saya dan rekan-rekan saya kelompok 2 akan membahas materi tentang perubahan energi. Berikut bisa kalian lihat kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan yang bisa kita pelajari. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk mengulas sedikit tentang apa itu energi. Energi adalah suatu konsep yang sangat sulit. Mengapa demikian? Karena energi tidak memiliki bentuk fisik, namun bisa kita rasakan dan kita lihat akibat dari energi tersebut. Contoh energi yang sering kita temui sehari-hari yaitu energi panas, energi gerak, energi listrik, energi gravitasi bumi, dan energi gas. Lalu penyampaian materi kali ini kita akan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode ceramah. Metode yang kedua yaitu metode demonstrasi, dan metode yang ketiga adalah metode simulasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mengetahui apa itu pengertian energi. Yang kedua, siswa dapat memahami bentuk energi. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui apa saja perubahan bentuk energi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perubahan energi. Nah, yang pertama tentang pengertian energi. Energi adalah kemampuan makhluk hidup untuk melakukan usaha. Nah, usaha yang dimaksud adalah aktivitas makhluk hidup itu sendiri. Misalnya, berlari, berjalan, memasak, mencuci baju, mengejar mangsa, dan masih banyak lainnya. Nah, yang kedua yaitu bentuk-bentuk energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan, tetapi hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya pada kipas angin. Nah, pada kipas angin terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Pada setrika terjadi perubahan dari energi listrik menjadi panas. Pada tubuh terjadi perubahan dari energi kimia menjadi gerak, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, setelah membahas apa itu pengertian energi di atas, sekarang simak yuk apa saja bentuk-bentuk energi Kuiperian. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dihasilkan benda karena kedudukannya. Secara umum, energi potensial dibagi menjadi 2, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis. Apa sih perbedaan di antara keduanya? Nah, yang pertama, energi potensial gravitasi. Misalnya, buah kelapa yang jatuh dari pohonnya pasti akan berbunyi debuk saat menyentuh tanah. Hal itu karena buah kelapa menyimpan energi karena posisinya yang cukup tinggi. Nah, yang kedua, energi potensial elastis.
Energi potensial elastis yaitu energi yang dimiliki benda karena proses peregangan. Contohnya, saat kamu menarik ketapel. Selanjutnya, yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dihasilkan dari benda bergerak. Semakin besar kecepatan benda, semakin besar pula energi kinetiknya. Contohnya, mobil yang melaju dengan kecepatan 40 km per jam lebih besar daripada mobil yang melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Selanjutnya, yang ketiga, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh suatu bahan akibat interaksi kimiawi di dalamnya. Contohnya pada makanan. Jika diuraikan, makanan terdiri dari beberapa senyawa kimiawi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, senyawa-senyawa itulah yang nantinya akan mengalami proses metabolisme di dalam tubuh dengan menghasilkan energi. Yang keempat, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh pergerakan muatan listrik di dalam kawat penghantar akibat perbedaan tegangan. Pergerakan itu akan menghasilkan arus listrik. Nah, keberadaan arus listrik inilah yang nantinya bisa menyalakan berbagai macam peralatan elektronik di rumah. Jika arus listrik diputus, semua kerja peralatan elektronik di rumah semua akan mati. Selanjutnya yang kelima, energi panas. Energi panas atau biasa disebut dengan kalor adalah energi yang dihasilkan oleh adanya perbedaan suhu. Energi panas merupakan salah satu energi yang penting bagi bumi. Tanpa adanya panas, bumi akan membeku. Jika membeku, apakah bumi masih bisa ditinggali makhluk hidup? Energi panas yang diterima bumi sebagian besar berasal dari sinar matahari. Yang keenam, energi cahaya. Tanpa adanya cahaya, bumi akan gelap gulita. Itulah mengapa keberadaan cahaya sangat penting bagi kehidupan manusia. Lantas apa sebenarnya energi cahaya itu? Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh sumber cahaya. Nah, contohnya matahari, energi yang dihasilkan oleh laser, energi cahaya lampu, energi dari senter, dan masih banyak lagi lainnya. Yang ketujuh, energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang terbentuk akibat reaksi di dalam inti atom. Reaksi di dalam inti atom bisa berupa pembelahan inti atau fisi dan penggabungan inti atau fusi. Di dalam inti, matahari berlangsung reaksi fisi dan fusi ini sehingga matahari bisa selalu berpijar dengan segudang energi yang tersimpan di dalamnya. Keberadaan energi nuklir ini juga dimanfaatkan oleh para ilmuwan pada Perang Dunia Kedua untuk menciptakan bom atom yang meluluhkan kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Energi ini dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti batu bara. Namun, hanya negara tertentu saja yang sudah menerapkannya. Hai, ketemu lagi dengan saya. Yuk, mari kita belajar tentang perubahan-perubahan bentuk energi yang ada di sekitar kita. Perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Yuk kita lihat prosesnya. Buah jambu jatuh dari pohonnya. Nah, kalian kan sudah lihat sebagai contoh buah jambu jatuh ke bawah. Itulah bentuk perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Perubahan energi kinetik menjadi energi bunyi. Sebagai contoh, saya akan menjatuhkan sebuah batu ke atas kaleng.
Lah, disitulah terjadinya perubahan energi kinetik menjadi energi bunyi. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Sebagai contoh, makanan yang masuk ke dalam tubuh mengalami metabolisme. Secara kimiawi, maka akan menghasilkan energi bagi tubuh untuk bisa bergerak. Selanjutnya, materi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Dan di situ dengan adanya suatu baterai yang dinyalakan adanya suatu senyawa listrik, kemudian bisa menghasilkan listrik menyalakan lampu. Mari kita lihat bagaimana proses terjadinya perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, bisa kalian lihat ya, seperti kompor panas yang dialiri arus listrik, kemudian dinyalakan, kemudian ada suatu pilihan di situ, akhirnya bisa menghasilkan suatu api yang bersifatnya panas. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak dengan melalui pergerakan kipas angin yang dialiri oleh listrik, kemudian menghasilkan induksi di dalam magnet, akhirnya bisa menghasilkan suatu pergerakan kipas angin. Perubahan energi cahaya menjadi energi listrik melalui panel surya yang dialiri suatu cahaya, kemudian dipasangkan kabel, kemudian arus listrik melewati kabel itu, kemudian arus listrik itu disimpan di dalam power bank, kemudian akhirnya power bank itu bisa menyalakan lampu-lampu yang ada di rumah-rumah. Seperti itu. Perubahan energi panas menjadi energi gerak bisa dilihat dengan contoh air mendidih. Di situ ada air mendidih yang panas akibat panas dari kompor gas. Di situ air mendidih melepaskan molekul-molekul, akhirnya terciptalah suatu gelembung-gelembung dan bisa menghasilkan suatu gerakan-gerakan. Perubahan bentuk energi nuklir menjadi energi listrik. Nah, salah satunya dengan memanfaatkan reaktor nuklir. Reaktor nuklir yang menghasilkan suatu listrik. Video pembelajaran kali ini sangat bermanfaat sekali untuk pembelajaran, khususnya bagi guru, sehingga itu mempermudah dalam pembelajaran, sehingga siswa-siswa dapat bisa memahami lebih dalam lagi materi yang dipahami, khususnya dalam perubahan materi dalam IPA, yaitu perubahan bentuk energi yang itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga bisa mengetahui secara real, karena dalam video pembelajaran ini menyajikan suatu demonstrasi yang bisa menjadikan suatu gambaran serta pemahaman siswa dalam nantinya ke depan.